Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontraterorisme dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Ini 24 Desember 2020. Saya mengucapkan kepada teman-teman subscriber channel YouTube Ridwan Jogja yang barangkali besok hendak merayakan hari Natal. Saya ucapkan selamat merayakan hari Natal. Semoga Anda berbahagia bersama keluarga. Saya selaku seorang muslim menghargai dan menghormati tata cara peribadatan Anda. Kita tidak dibolehkan untuk mengikuti misa, kita tidak dibolehkan untuk bersama-sama ke gereja, kita tidak dibolehkan untuk ikut dalam ritual keagamaan Anda. Tetapi saya sebagai muslim menghormati sebagai sesama anak manusia, menghormati teman-teman yang sedang merayakan hari Natal. Nah, di edisi jelang malam Natal ini kita akan bahas sesuatu yang ringan-ringan aja ya. Sambil ngopi, kebetulan saya lagi ngopi Dolok Sanggul dari Medan, Sumatera Utara. Kita akan bahas tentang 8 karakter profesi intelijen. Yang pertama, seorang intelijen, karakter profesinya adalah anonim. Anonim artinya seorang intelijen tidak boleh tampak sebagai seorang intelijen. Dia tidak boleh menonjolkan diri dan harus selalu berada di bawah permukaan. Ini ada satu semboyan yang diberikan oleh guru saya, almarhum Brigjen Irawan Soekarno, yang mengatakan begini, bahwa sebagai prajurit perang pikiran aku hilang. Wah, mantep ya. Intelijen Inggris juga punya semboyan, an intelligent is the man who never was. Wah, orang intelijen itu adalah orang yang yang nggak pernah ada, gitu ya. Jadi prinsip pertama dari karakteristik profesi intelijen adalah anonimitas. Yang kedua, karakter profesi intelijen yakni adalah waspada setiap saat. Seorang dengan profesi intelijen, dia tidak pernah meninggalkan kewaspadaan. Doktrin pendiri Bapak pertama Lembaga Intelijen Indonesia, Kolonel Zulkifli Lubis, mengatakan bahwa seorang insan intelijen harus selalu merasa bahwa dia diawasi oleh lawan dan mewaspadai ancaman sebagai panggilan tugas sepanjang hidupnya. Oh, jadi yang pensiun itu ya jabatannya, profesinya tentu kan diatur dengan peraturan undang-undang ya. Pensiun misalnya 59 tahun. Tetapi intelijen sebagai profesi itu adalah a lifetime job. Karakter yang ketiga dari profesi intelijen, yakni yang sering disebut dengan velo exactus, cepat dan akurat. Kriteria ini menurut Jenderal Irawan Soekarno merupakan kriteria pokok seorang agen intelijen. Jadi semboyannya adalah velo exactus, cepat dan akurat. Karena itu digunakan untuk mencegah pendadakan. Jadi intelijen itu bertugas untuk mencegah terjadinya yang disebut dengan strategic surprise atau kejadian tidak diduga yang tiba-tiba saja mengganggu keamanan, kenyamanan hidup bermasyarakat. Itulah ciri atau karakter profesi intelijen yang ketiga, velo exactus. Yang keempat, teman-teman, seorang insan intelijen, karakter profesinya adalah cinta tanah air. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi semacam kegamangan ya. Ideologi apa yang harus dipegang. Jelas ideologinya yakni Pancasila dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yang kelima,
menurut guru kami Jenderal Irawan Soekarno, karakter profesi intelijen itu adalah to support the policy maker. Artinya, seorang insan intelijen itu adalah pendukung pembuat kebijakan. Dia bukan pembuat kebijakan. Jadi seorang agen atau insan intelijen harus selalu berpikir bahwa dia hanyalah supporting, dia hanyalah mendukung usernya yang kemudian berhak menentukan sebuah kebijakan atau sebagai policy maker. Jadi jangan sampai kemudian insan intelijen ini tergoda seolah-olah dialah adalah pembuat atau decision maker. Tidak, karakteristik profesi intelijen adalah supporting the policy maker. Berikutnya teman-teman, karakter profesi intelijen yang ini sangat penting sekali, yakni adalah single client only atau klien tunggal. Ya. Karakter profesi keenam ini harus dipahami benar bagi setiap insan intelijen. Mereka tidak boleh menjadi double agent. Jadi dalam dinas atau dalam kerjaan dia hanya mengabdi kepada satu tuan, satu master, di mana dia ditugaskan. Misalnya, dia adalah seorang intelijen dari Bais TNI, maka kliennya tunggal, Panglima TNI. Dia misalnya seorang intelijen kepolisian, Baintelkam, kliennya tunggal, Kapolri. Dia seorang agen BIN, kliennya tunggal, Kepala BIN. Dalam hal ini Kepala BIN akan melapor kepada Bapak Presiden. Jadi jelas seorang insan intelijen yang melayani berbagai klien itu batal karakter profesinya. Karena karakter profesi intelijen mensyaratkan single client only. Karakter yang ketujuh, berbeda pada loyalitasnya yang single client. Dalam penugasannya, seorang agen intelijen itu punya karakter no boundaries. Jadi dalam bertugas, dia intelijen doesn't recognize boundaries. Intelijen dalam bertugas tembus batas negara. Dia bisa bekerja lintas negara, dia bisa bekerja lintas departemen, tetapi sekali lagi kliennya tunggal. Ya, jadi ini harus dipahami antara dalam masa tugas dengan loyalitas. Ketika sedang bertugas, maka seorang intelijen karakter profesinya adalah no boundaries. Nggak ada yang nggak mungkin. Seorang agen intelijen itu nggak ada yang nggak mungkin. Apapun yang ditugaskan oleh pimpinannya harus bisa. Apakah itu penyusupan, apakah itu terbang ke sebuah negara terlarang, misalnya ke Korea Utara atau ke Israel. Itulah tantangannya, karena karakter profesi intelijen adalah no boundaries. Nah, karakter yang terakhir teman-teman, ini saya bacakan pesan dari guru kami, Jenderal Irawan Soekarno. Intelijen itu trust nobody. Wah, ini artinya semua informasi dari manapun datangnya tidak boleh langsung dipercaya begitu saja. Sebelum dilakukan pengecekan, yakni cek ulang dan cek silang. Dengan demikian, informasi itu menjadi akurat dan bisa menghindari disinformasi dari lawan. Nah, teman-teman, trust nobody adalah salah satu karakter basic profesi intelijen. Seorang intel mungkin bisa bersalaman, tetapi dalam hatinya saling mengukur. Apakah saya bisa mempercayai Anda? Sebaliknya, apakah Anda bisa saya percaya? Oke ya teman-teman, itulah 8 karakter profesi intelijen yang kita bahas di edisi menjelang Natal 24 Desember 2020. Sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal kepada teman-temanku subscriber yang beragama Kristiani. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya seorang muslim, kami tidak boleh terlibat dalam peribadatan teman-teman, misalnya ikut ke gereja, ikut bernyanyi di sebuah misa,
atau ikut menyalakan lilin dalam kebaktian. Jelas kami dilarang. Tetapi dalam konteks muamalah, hubungan sesama manusia, tentu izinkanlah kami boleh mengucapkan selamat merayakan hari Natal, selamat bersukacita kepada Anda semua bersama keluarga. Semoga damai senantiasa ada di bumi Indonesia. Matur nuwun sudah subscribe channel Ridwan Jogja. Jangan ragu untuk menulis komentar di bawah. Jangan ragu untuk share dan jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan melalui email. Salam hangat untuk orang-orang yang Anda sayangi. Terus jaga prosedur kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam intelijen.